Talim kita penutup ya, tangga ruhani keempat Al-Khuluq. Tanbih Al-Masyi bab 8 Tawadu atau artinya rendah hati, bab 9 Futuwah artinya ksatria, dan bab terakhir 10 Inbisat artinya lapang. Lapang itu lapang dado. Ya. Ini tentunya amalan kaum sufi dalam meraih niat kita ridho ilahi yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili dalam kitabnya yang berjudul Tanbih Al-Masyi. Ya. Jelas ini penting. Yang selanjutnya untuk makomat selanjutnya kalau Allah mengendaki kita masih tetap bahas. Tentunya kategori amal, tasawuf, dan torekot. Langsung saja ke talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summan hamdulillah wa syukurillah wa hayu wa syaru bima syai'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syahibi syafaat wala alihi wa syabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ahsanin illa yaumil qiyamah. Subhanaka ilmalana illa ma'alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yasiril amri wahlul udata milisani ya qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim dan yang ditaklimi dimudahkan semua urusannya, diridhoi taklimnya. Wajali wajiro min ahli Rabbana hablana min ajwajina wa kuriyatina qurrata ayun wa ajna lil muttaqima imama amma ba'du. Syahadatal masyayikh, para alim, para guru, wabil khusus Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili sebagai pengarang risalah taklim yang sedang akan kita bahas hari ini, yaitu Tanbih Al-Masyi, 100 tangga ruhani menuju ridho ilahi. Semoga Allah memuliakannya dan meridhoinya. Juga tidak lupa jajaran murid-muridnya, khusus Al-Mukarram Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakani, serta tidak lupa pula Syoibul Wafat Tajul Arifin Suralaya yang selalu kita banggakan dan muliakan. Kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajali wadhira min ahli khususon. Wabil khusus jamaah Iwan YMAA dan sebagian mengikuti secara ikhlas tentunya. Ikhlas kan? Mengikuti majelis mulia malam ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dikaruniai hidayah, maunah, maghfirah, rahmat, barokah, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang ikhlas ikut bersolawat, berdoa, berzikir, bertolibul ilmi, mengaji, dikaji, semuanya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pula dijadikan orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fidinni wad dunya wal akhirah. Awak sebagai pentalim
mengajak ke seluruh iwan baik dan hadir offline dan sebagian lagi secara online kan itu ya. Seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada, andung ingin mengajak seluruh iwan nan mandanga kaji iko maingekan nasie dawuh lisan syaiduna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ikrarah wa aliman wa mu'ataliman. Ini hadis sahih loh. Ya. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat, dibenci Allah. Dunia ini dibenci Allah. Mal'unun ma fiha. Andong ingetan balik. Apa saja yang menjadi isi dunia dibenci Allah. Manungso nan karajonyo hanya maurus dunia saja itu pasti dilaknat Allah. Karebana kajindo turunan dibanci Allah. Jadi isi dunia nan indak dibanci dilaknat Allah itu cuma dua. Cuma berapa? Dua. Kalau ikon tak isi dilaknat Allah. Saminimalnya saminggu sekali. Pertama diisi jo sering bajikir. Nan kedua aliman wa mu'ataliman yang digunakan untuk mengaji tolibul ilmi dua tuh. Saminggu jangan lupa. Seandainya ikon ada idui antum dilaknat Allah, ada di Quran. Banyak zikir, mengkaji, dikaji Quran. Insya Allah kehidupan yang dilaknat dunia kok diridhoi Allah. Itu sebabnya banyak kehidupan sekarang ini mudah emosian, mudah panik, penat, mudah galau orang kini. Karenanya ida syar nafsyaka bitab wa huwa amru at-ta'ufiyun bil fitrah yabda fi karahiyati tahjam wa atinas hadanaan minnal afdali adamin ad-dahabi fin naza alal aqdam li anna santahu qaqbal saqfal mubtasin. Jika diri merasa penat, mudah marah, mudah emosian, yang bawaannya itu emosi, mulai tidak suka berkumpul dengan orang, mali orang itu buruk saja, came saja, galau saja. Sebaiknya jangan banyak jalan-jalan. Karena sunnahnya bertemu orang itu tersenyum. Setuju? Kalau ketemu orang itu sunnah Nabi adalah tersenyum. Jadi nggak sunnah kalau kita buat tamu membudui. Nah, tapi jangan senyum seorang. Ya. Kalau diri antum ketika ketemu orang bawaannya sengak atau sengak, kesel, ngomong tidak enak karena terbawa emosi, maka sebaiknya kata Nabi, ujlah. Apa? Ujlah. Arti ujlah menutup diri. Pesan Nabi pada zaman akhir ini jarang disampaikan. Al-ulfu yakun wahyana antoriki takhaili anil jamayat. Kebaikan itu terkadang dengan meninggalkan pergaulan. Ujlah.
kebaikan itu terkadang dengan meninggalkan pergaulan. Bukan nggak boleh bergaul. Kalau Allah malie orang itu buruk saja, sebaiknya kata Nabi ujlah. Mencari bini bantu mencari singo, sebaiknya ujlah, jangan ditinggal. Baik itu juga bini mencari suami, bantu macan tutul, sebaiknya ujlah, jangan ditinggal. Al-ulfu yakun wayana antoriki takhaili anil jamayat. Kebaikan itu terkadang dengan meninggalkan pergaulan. Nasihat Nabi. Karena kalau bertemu orang lain terangsang berbicara tidak baik, maka al-ujlah afdal. Ujlah lebih baik. Menyendiri. Kama ke kafe. Jangan ke kafe ujlahnya. Ujlah tuh menyendiri, berkalwat, bercengkrama dengan Allah, banyak zikir, atau kalau berkumpul berthalibul ilmi. Lantas apa yang perlu dilakukan ketika ujlah? Ini adanya di makomat yang mencakup makomat 7, 8, 9, 10 pada manazil. Perintah ujlah akan bisa mudah direalisasikan ketiga makomat tadi kalau kita ujlah, bukan nggak boleh bergaul. Apa sih yang diperlukan dilakukan ketika menyendiri? Kalau itu dianggap lebih baik, kondisi ini kalau kita melihat orang itu jelek aja, kesel aja, tentu saja mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan zikir, mengingat Allah, banyak beribadah, berthalibul ilmi, zikir sampai hati menjadi tenang. Kalau sudah tenang, hati sudah siap bertemu siapapun dengan akhlak. Tersenyum yang bisa berkarakter tawadu, yaitu bisalah kita menjadi rendah hati. Pertanyaannya, lawan tawadu apa? Tajuk. Bukan takongkang Pak, takabur. Ya, kalau kita masih takabur, ujlah dulu. Tawadu supaya dapat tawadu. Tawadu itu arti maknanya rendah hati, jauh dari angkuh, jauh dari sombong. Mudah-mudahan bisa naik menjadi pribadi yang futuwah ke-9. Yaitu ksatria, tidak cengeng dalam menghadapi kehidupan. Dan naik lagi menjadi insan yang berderajat inbisyat. Lapang hati kita. Nggak ada duit, lapang. Ya. Alun babini, lapang. Ya, betul kan? Kabun banyak apa? Banyak enggak ranca panennya lapang. Ya, nah. Karajun dan naik pangkai lapang. Ya. Itu disebut inbisyat. Salah satu makna inbisyat adalah mudah memaafkan dengan baik. Itu kata siapa? Saya dari Aceh. Gurunya Burhanuddin Abdul Rauf Al-Shinkili. Semua itu bisa diamalkan dengan benar kalau kita menjadi orang-orang muslim yang selalu diawali dengan rendah diri. Ya. Untuk bisa mencapai makomat ujlah, media sosial dulu. Ujlah ditambah ujlah media sosial. Mengingat sekarang adalah era digital, kaji kan mesti gini kan, kekiniannya. Kalau ngaji zaman bahula tuh nggak masuk. Kan zaman era digital, komputer. Yang pergaulan tidak sebatas laring, tetapi juga daring. Nah gitu, ya. Maka ujlah media sosial juga penting. Kurangi. Iya. Penting kita lakukan. Gawatnya
Gawatnya nggak bisa ujlah karena di sana ada kepeng, mengaleh, akan repot. Ya. Apalagi kalau muncul perasaan ingin curhat, atau kasih tempat, atau bahkan menyindir. Kita bermedia sosial ingin curhat atau kadang menyindir orang lain melalui media sosial. Sebaiknya tahan. Lebih baik tutup terlebih dahulu akun antum. Kalau ingin masuk sempurna pada makomat 8, 9, 10. Kalau antum belum sanggup bertarbiyah, jangan masuk tarbiyah. Sepakat ya? Nah, terlebih kalau diri tidak puas dengan situasi yang berkembang secara politik lah. Kan termasuk ini, bahan bakar naik, bareng naik, gitu. Ya lah came. Ditambah pula isu mega terus gempa. Isu politik, kejernihan berpikir sangat penting di kondisi sekarang. Sehingga tidak terjebak untuk memposting status yang tidak berfaedah, apalagi merugikan orang lain. Ujlah. Atau tepatnya dalam sehari-hari kita sebut puasa media sosial. Ya, puasa media sosial. Insya Allah memberikan manfaat langsung. Mulai dari dapat menurunkan tingkat stres, bisa lebih banyak istirahat, termasuk tidur kita lebih produktif, bisa lebih percaya diri, lebih bisa menikmati hidup. Itu manfaatnya. Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala diri beliau penat, lelah, banyak tekanan, bahkan banyak kejoliman, beliau beristirahat dengan apa coba? Bukan puasa media sosial. Beliau beristirahat dengan sholat dan sabar. Setuju? Sabar dan sholat. Artinya ibadah, ingat kepada Allah Ta'ala, banyak zikir, baik menafikan selain Allah dengan thayyibah. Tadi kan menafikan selain Allah dengan thayyibah. Yang sering kita jaharkan la ilaha illallah, maupun memasukkan ke lub hati terdalam kita dengan sifat-sifat Allah yang selalu kita kaufikan. Begitulah amalan-amalan Nabi. Maqamat mencapai tangga ruhani tanbih yang dirunut oleh Al-Masih. Ini kitabnya diajarkan oleh guru mursyid kita Al-Muqarram Asy-Syaidi Syekh Abdul Rauf Al-Shinkili. Semoga Allah selalu merahmatinya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kalau ada rasa lelah menyapa kehidupan diri kita, ujlah adalah solusi. Dengan catatan tentunya, ujlah itu mendorong kita lebih dekat kepada Allah, mendekat amalannya zikir, sehingga hati lebih tenang, akal lebih jernih, waktu semakin berkah dengan produktivitas karya, walaupun karya kita hanya sederhana. Insya Allah berkah. Tangga ruhani dari bab keempat, yaitu bab akhlak yang ke-8 adalah at-tawadu, kan? Ya kan? Yang artinya rendah hati. Kata ini dimaknai dengan tunduk menerima al-haq. Ya. Menerima kebenaran. Tunduk. Harus tunduk. Itu tawadu. Tawadu berarti tenang, rendah hati, lembut, memandang orang lain besar. Itu tawadu. Walaupun dia kecil, semuanya besar, kita yang kecil. Itu tawadu. Kalau dalam tarekat ada satu aliran disebut malamat. Diri sendiri kecil, rendah hati bukan rendah diri ya. Anung tidak mengajarkan rendah diri.
Setuju ya? Menerima kebenaran dari siapapun. Siapa aja. Sementara tangga ke-9 adalah al-futuwah, gentleman, kesatria. Orang dengan sikap ini tidak memandang diri unggul dan paling berhak. Tidak. Memang berat makomat ini, tapi selalu tunduk pada Allah. Futuwah berarti meninggalkan permusuhan, mudah memaafkan kesalahan, menutup aib orang, tidak mendoakan buruk, mendekati yang menjauhi, dan memuliakan yang menghinakan. Berat gak futuwah? Itu satria. Sedangkan tangga ruhani keempat bab 10 terakhir al-inbisyad, lapang, bukan lapangan bola. Artinya merasa tentram berdampingan dengan kekasih. Inbisyad. Tentunya kekasihnya bukan kekasih Halimatus Sadia, bukan. Ya. Orang seperti ini akan selalu berperangai mulia, bahagia dalam kebenaran, serta menjadikan akhlak sebagai teman. Makanya mereka ujlah, berkalwat. Nah, kalau yang ke-10 udah kalwat, bukan di luar lagi. Itu amalannya. Menyendiri dari keramaian, ujlah. Menutup diri hanya berdua, kalwat. Yang keduanya Allah. Yang bukan keduanya itu calon istri, itu namanya bukan kalwat. Kan? Kalau kita sudah merasa berdua kalwat dengan Allah, setan gak masuk. Kalau kita berdua dengan makhluk, maka setan masuk. Jadi bertiga, gak berdua lagi. Guna bisa menenangkan hati dari hiruk pikuknya dunia dan maksiat, orang yang sudah sampai inbisyad pasti suka bermanja, berasyik masyuk dengan Allah. Musa alaihissalam, Nabi kita, berbicara dengan Robnya karena sudah inbisyad makomatnya. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mencapai makomat inbisyad karena menyendiri ujlah berkalwat di Gua Hira. Iya kan? Maka turun wahyu bisa ngomong. Jadi makomat tawadu, rendah hati, futuwah, kesatria, inbisyad, lapang, 3 makomat. Rendah hati, kesatria, lapang dada dalam ajaran syariat Islam, turunkan dulu. Rendah hati lebih dikenal dengan sikap apa? Tawadu. Iya kan? Tawadu. Tawadu merupakan sikap yang bisa menjauhkan diri dari tak juga. Bukan tak kongkang, tak kabur. Iya kan? Karenanya lawan dari sikap tawadu sombong, takabur. Sebagai seorang muslim, tawadu adalah akhlak mulia yang perlu diterapkan dalam hidup kondisi sekarang. Perintah untuk bersikap rendah hati memang berat. Ini tertulis dari firman Allah Al-Quran Al-Isra ayat 37. 3 antum, 7 amalkan. Dibaca iman. Al-Isra ayat 37. Insya Allah. Itu perintah tawadu.
kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Itu ya. Selain itu ada dua nih ayat masalah tawadu yang perlu kita resapi, kita amalkan di kondisi sekarang. Allah menjelaskan pentingnya bersikap rendah hati melalui Quran surat Luqman ayat 18. Tolong baca. Dua. Tinggi Pak tawadu itu. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini saya dulu ya. Anda mengingatkan, mengatakan pentingnya tawadu di kondisi sekarang. Lantas apa saja sih manfaat rendah hati bagi kehidupan sehari-hari? Agar antum semakin mengetahui bahwa rendah hati adalah sikap yang perlu dijunjung tinggi menurut ajaran Islam. Ajarannya cukup tinggi makomatnya. Satu, manfaatnya ya, akan dicintai oleh sesama. Betul? Manfaat rendah hati membuat seseorang dicintai oleh sesama, sama makhluk. Dengan kucing aja sayang ya. Coba awak berang ke kucing, dicilok bikotu makanan awak. Betul nggak? Iya nggak? Dengan bersikap tawadu atau rendah hati, kamu akan lebih disukai, dihargai oleh orang di sekitar kamu kan? Nggak membuduh, satu membuduh, kalau buduh namanya kan. Nah, hal ini lantaran orang yang bersikap rendah hati cenderung akan dihargai, pasti. Makanya ayatnya jelas. Dua. Jadi ilmu pelet kita waduh. Dua, terhindar dari sikap takabur. Manfaatnya itu menghindarkan diri dari sikap takabur atau sombong. Kan akhlak yang sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk bersikap tawadu, rendah hati, terhindar dari sikap yang angkuh dan sombong berdasarkan ayat tadi. Itu sebabnya diingatkan pula oleh Nabi dalam sabdanya sahih. Hadis riwayat Muslim. Lin jadab ila asyamai min aladi yajud bakalabi kabriati laukana kabiromatul aljara. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarah. Betul kan? Hadis riwayat Muslim, populer hadis ini. Manfaat ketiga, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Pasti. Itu manfaat tawadu. Allah menjanjikan kepada orang yang bersikap tawadu, janji Allah nih untuk diangkat derajat makomatnya di sisinya. Karena itu sikap tawadu sebenarnya sangat mudah diterapkan dalam kehidupan, asal kita mau konsisten. Ya. Dibiasakan akan berubah menjadi habit baik bagi kehidupan kita. Tegas kan terulang dalam hadis tadi,
Innahu raisyallahu la imani yaharu faqat bi syababillahi subhanahu wa ta'ala. Walakin illaha azza wa jalla syirafatahu sahahadatahul. Tidaklah seorang bertawadu yang ditunjukkan semata-mata karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat makomat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu Abu Hurairah, bapak kucing arti Abu Hurairah itu. Abu, bapak, Hurairah, kucing. Karena Abu Hurairah itu sejarahnya suka sekali dengan kucing. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, masalah tawadu, as-saddaqatul la taqilu minal tarwa, laisa laha walladhi yudifu illa hadimi tabi'atan mutasyama'ihatan walakinahu syamajidu nafsyahu aksyari wala ahada yamliku tabi'at tawadu ali anna laha ilallahu syayumajinuhu. Sedekah tidak mengurangi harta. Jangan pelit. Tidak. Kadangkala kita susah karena kita pelit. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf terkait dengan sedekah, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat rendah hati atau tawadu, karena Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat selanjutnya tawadu keempat, akan punya banyak teman. Ilmunya pelet tadi. Yang pertama, kalau ingin banyak teman, tawadu. Seperti telah disebutkan tadi, dengan rendah hati kita akan disukai orang-orang sekitar kita. Alhasil kita akan memiliki banyak teman. Tidak hanya itu, manfaat rendah hati akan membuat seseorang jauh dari rasa benci, kebencian. Jika kamu bersikap rendah hati, maka akan membuka lingkar pertemanan yang lebih luas. Sebab seseorang akan lebih suka berteman dengan orang yang berpikiran positif, tidak sombong dan baik kepada sesama. Kelima, syariat dulu ya, tawadu nih, karena penting nih. Kuncinya di sini. Gimana mau gentleman, futua. Gimana mau lapang dada kita kalau tawadu itu rendah hati kita lawankan dengan takabur. Kacau nih. 5. Mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Itu manfaat selanjutnya. Kelima, tenang, damai hati. Sikap rendah hati juga membuat seseorang lebih bahagia dalam hidupnya, karena terhindar dari sikap gelisah, galau. Akan lebih mampu mengontrol emosinya dan tidak berlebihan terhadap segala sesuatu hal. 6. Terus belajar dan berkembang. Itu manfaatnya juga. Akan bisa menyadari kekurangan, karena menyadari kekurangan bisa membuat kita lebih memacu untuk belajar, terus mengembangkan diri. Dengan sikap rendah hati kita akan lebih semangat untuk belajar lagi, mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 7. Akan mudah menerima kritik dan saran. Itulah manfaat sikap rendah hati. Sebab ia sadar bahwa dengan kritik dan saran akan memberinya motivasi untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik. 8. Akan lebih bersyukur. Itulah manfaatnya ke-8. Sebab ia merasa apapun yang ia miliki hanyalah titipan, sehingga tidak ada yang perlu disombongkan kepada sesama manusia. 8 ini penting dalam tawadu. Dong tutup saja ya. Dan paham sampai di sini ya Iwan ya. Tawadu itulah. Jenjang rohani selanjutnya dalam Tanbih Al-Masyi di tangga Al-Qulub, yaitu Al-Futuha, artinya bersifat kesatria. Dong surai. Tentunya secara Islam, bukan secara preman. Karena kesatria kadang-kala satria preman gitu ya kan. Gitu ya.
Bagi seorang muslim, kesatria adalah jujur. Satria itu jujur, amanah, menyayangi orang tua dulu, pemberani, tangguh, tahan, lembut lisan kita, tajam pikiran. Karakter para ksatria begitu, ajaran Islam. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, hakun abu syamai tahtofil li syaib. Ulang, hakun abu la syamai tahtofil li syaib. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Syaib itu pedang. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi bernomor 1530. Sahih. Kesatria dalam ajaran syariat Islam bukanlah yang paling banyak membunuh, bukan pula yang paling kejam. Rendahnya bukan yang mudah memecat seseorang karena hanya faktor dari kebodohan dan kesalahan. Ini bukan identik pula yang paling kuat, juga bukan identik dengan peperangan. Futuwah begitu. Futuwah kesatria sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab yang ditulis ulama Tanbih Al-Masyi, Syekh Abdul Rauf atau yang lainnya. Asyahul ladhi yarifu biwudu malladhi yafaluhu kullu asyai fil hayati min azli. Orang yang mengetahui dengan jernih untuk apa dia melakukan semua hal dalam hidup. Mengetahui dengan jernih untuk apa dia melakukannya semua hal yang hidup. Sebagaimana seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah jihad itu adalah yang paling berani? Atau paling diketahui? Atau yang paling kuat? Maka Rasulullah menjawabnya bahwa jihad itu adalah yang menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah subhanallah. Ditinggikan itu. Itu jihad. Maka itulah kesatria. Seseorang yang mengetahui sebab yang sangat jelas, alasan yang tepat bagi seorang muslim. Futuwah kesatria adalah jujur, amanah, menyayangi orang tua, pemberani, tangguh, tahan, lembut lisan, dan tajam pikiran. Itulah karakternya. Kan udah disebut hakon abu syamai tahtofil li syaib. Sungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Makna hadis tadi apa sih? Bahwasanya berjihad di jalan Allah merupakan jalan dan sebab yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kalau antum tahlil, zikir, perbanyak itu manfaat dunia. Makanya yang lain kehidupan itu sering dilaknat kalau tidak ada tadi. Itulah pengantar antum ke surga. Setuju? Sabda beliau juga, tahta dili syaib yang disebutkan tadi di bawah naungan pedang, itu kan merupakan sebuah ungkapan tentang kedekatan posisi dengan musuh di medan perang. Ya, sehingga seolah dirinya berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis ini adalah spirit dari Rasulullah agar kaum muslim tidak gentar, rela mati di tengah peperangan jihad saat mereka melihat senjata-senjata yang mematikan. Karena di dalam peperangan itulah ada surga dengan segala kenikmatannya yang dijanjikan oleh Allah. Bagi mereka yang berjihad dengan niat meninggikan kalimat tauhid. Nah kita kan gak ada perang. Gempur masalah, gempur kegalauan, gempur semua kesulitan dengan kalimat jihad. Tinggikan tahlil, subhanallah, Allahu Akbar. Iya kan? Para kesatria Islam tak diingat namanya pun tidak mengapa. Nggak perlu populer. Sebab mereka mencari muka di hadapan penduduk langit, bukan penduduk bumi.
Surga yang berada di bayang-bayang pedang. Maka kesatria adalah perwujudan cinta sesama saudara dalam iman. Dalam iman. Membela harta, darah, kehormatan dengan cara yang sudah digariskan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sering kita mendengar si fulan itu baik. Orangnya berhati lapang. Lapang dadanya. Biasanya kata-kata ini ya, hanya ditujukan kepada orang yang emosinya sudah stabil. Iya kan? Saat dapat musibah. Atau bisa mengakomodasikan semua pendapat. Lantas apakah memang demikian? Pertanyaannya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa inbisyat, berlapang dada? Agar menjadi orang yang berlapang dada. Inbisyat. Makomat terakhir tuh. Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsmaini rahimahullah mengatakan. Karena panjangnya dalam bahasa Arab langsung aja arti. Hati yang lapang ialah hati yang lapang terhadap dua jenis hukum Allah. Jadi ada dua jenis hukum Allah. Kalau hati ingin lapang, yang khusus kita pahami. Baik hukum Allah yang bersifat syariat atau aturan agama seluruhnya. Dan hukum Allah yang bersifat qadariyah. Yaitu berbagai musibah yang menimpa seseorang. Beliau Utsaimin rahimahullah ini berkata, lapangnya dada terhadap hukum syari itu maknanya adalah menerima, ridho, melaksanakan berbagai ketentuan syariat, nggak mengeluh. Kalau hukumnya nggak boleh makan riba, ya jangan dimakan. Adapun yang dimaksud lapang dada terhadap hukum Allah yang bersifat kadar, adalah seseorang itu lapang dadanya menerima takdir Allah. Ridho, merasa tenang terhadapnya. Beliau pun juga menuturkan Utsmaini ini. Hal tersebut dikarenakan pada aturan-aturan syariat terdapat hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Betul kan? Maka berat. Itulah ujiannya. Maka ada seseorang yang merasa berat dalam melaksanakan berbagai perintah Allah. Ada juga yang merasa berat meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Sebab hal tersebut bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu menggiring pada sesuatu yang buruk. Sehingga dia tidak lapang dalam melaksanakan berbagai perintah Allah. Dan meninggalkan berbagai larangan Allah. Nggak lapang dadanya. Beliau pun menyampaikan Utsmani ini bahwa kelapangan dada seorang terhadap berbagai aturan syariat itu bersifat fluktuatif. Demikian juga menerima ketentuan syariat pun bervariatif di kalangan masyarakat kan. Ringkasnya deh. Satu, hatinya yang lapang itu tercakup padanya lapang, bahasa Jawa legowo ya. Ridho menerima melaksanakan segala bentuk ketentuan Allah baik berupa syariat dan takdir Allah. Kedua, salah satu sebab seseorang sukar melaksanakan aturan syariat, berat dirinya untuk meninggalkan larangan Allah adalah dorongan hawa nafsu yang buruk. Jangan salahin setan. Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan hati yang lapang? Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsmaini rahimahullah menjelaskan begini. Seseorang mengatakan pada dirinya bahwa saya ini hamba sahaya. Sedangkan Allah adalah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Boleh melakukan apa yang dia kehendaki. Orang yang demikian keadaannya akan terus-menerus bahagia, tidak akan gelisah dan tidak akan bersedih hati. Percayalah. Betul dia merasakan sakit, betul. Namun sakit yang dia rasakan itu tidak menggiringnya untuk terus-menerus sedih dan gelisah. Ringkasnya, bila kita ingin menjadi seorang yang lapang dada atau inbisat, hendaklah kita menanamkan bahwa kita ini cuma budak, hamba sahaya. Sedangkan Allah adalah Rabb kita yang memiliki dan berhak mengatur kita. Karenanya yang namanya tawadu. Turun dulu. Ini bahasan yang klasik di dalam Islam sebenarnya.
Udah dari dulu. Klasik kuno katanya. Untuk orang sekarang. Tawadu ke tawadu. Tetapi bagaimanapun klasiknya tawadu itu saat ini sangat diperlukan oleh setiap insan di segala zaman. Itu nasihat Anda. Makomat ini. Termasuk era komputer digital ini. Tawadu. Secara pengertian tawadu kan sikap tenang, rendah hati, tidak sombong. Jadi kalau sikap tawadu ini ada di dalam sistem kesadaran presiden, menteri, kok sana ya, umpama presiden kita tawadu, menteri-menteri kita tawadu, militer, jenderal-jenderal kita tawadu, umpama. Sekarang udah pada tawadu. Iya. Iya, alhamdulillah. Boleh jadi negeri ini isi beritanya bukan A bilang B kalau tawadu. Bukan C bantah D. Bukan begitu. Karena nggak tawadu. Karena tawadu masih dianggap bahasan agama Islam katanya. Nah, ini uniknya, dipisahin. Dinilai tidak perlu hadir menjiwai sikap para politisi dalam berpolitik. Aneh. Kalau dianggap aneh. Disinilah kemudian kegaduhan di negeri kita ini sulit dihindarkan. Betul kan? Karena nggak diterapkan. Mereka bukan nggak tahu. Makanya Andung ingatkan. Kok Andung yang ingetin ya? Ya benar ya. Ya Andung ngomong Andung kan. Apalagi kalau sudah bicara jabatan, maunya terus dipegang. Dan kalau bisa tidak turun-turun dari jabatan sampai tiba hari kematian. Waduh, kacau nih. Walaupun gak diomongin. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Udah diprediksi. La hadal ladaihi tobiatul tawadu abis sababillah. Lakinnallaha syayumazidu. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Tadi disebut juga kan. Artinya, siapa tidak tawadu di dalam hidup ini, maka ia menjadi orang yang rendah derajatnya. Itu berarti siapa saja yang tidak tawadu termasuk politisi, maaf, ketua partai, menteri, bahkan presiden. Maka mereka adalah orang yang rendah derajatnya di hadapan Allah. Jelas itu, tegas-tegas saja. Karenanya tawadu memang tak semudah diucapkan. Sama dengan iman. Secara lisan, ikhlas. Susah. Karenanya kalau tidak bisa tawadu secara rasa, kalau tawadu udah dirasa pasti mulia. Setidaknya tawadulah antum secara ilmu. Paham? Ya. Ini antum jelaskan secara ilmu dulu. Khusus dalam beragama Islam. Ini pernah Andung sampaikan kan di taklim jauh. Ya. Berislam yang paling ditekankan itu tawadu sebenarnya dalam interaksi, dalam komunikasi, dalam mumarah. Tawadu itu merasa sopan atau memang sopan betul? Malamat. Kalau dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali membahasnya, Ida kana antum layastiau bahi kau fizzawuk summa inna tawadu fi al-ulum li anna hadal anna sayakunu abadihim. Sekiranya antum tidak bisa tawadu secara rasa, maka tawadulah secara ilmu. Karena ilmu akan abadi. Kunu abadihim. Betul? Contohnya gini.
Kita contohin ya. Kalau ada yang tersinggung ini berarti menantang Rasulullah, menantang Allah. Ekonomi juga begitu. Kalau antum merasa dah pakar ekonomi atau sampai profesor sekalipun ekonomi, dong ingatkan nih, yang katanya bisa mensejahterakan umat, cara tawadunya, mau tahu cara tawadunya ya? Kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu dulu. Kan gitu. Sebelum adanya kamu, banyak orang kaya kan? Banyak kan? Banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya kan? Banyak kan? Banyak periode belum ada antum juga kaya kan? Jadi kita ini nggak siapa-siapa. Makanya jangan sok lah. Kemana nih sasarannya? Nggak mau tahu. Nah, saya ini kan misalnya, saya ini kiai, haji, profesor, gelar segejibun di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin merasa hebat karena saya tokoh di sini. Sekali-kali keluar kandang, bro. Begitu. Saksikan sebelum ada saya yang bernama Kiai Haji Prof Bulan lah namanya, siapa nggak mau tahu. Agama udah jalan, betul kan? Agama udah lancar. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya, ya, agama juga jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya. Atau era yang belum ada saya. Mudah-mudahan dengan ilmu tawadu ini antum bisa bertawadu rasa. Itu maksudnya. Ada paham kan? Alhamdulillah nggak di sini, di sono. Sini sama sono kan beda ya. Nah dengan ilmu ini pasti antum bisa tawadu rasa. Karena dia tahu daerah yang nggak ada saya, ya ternyata ada masjid. Betul kan? Ada agama lancar lagi. Periode sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita nggak meluhur, sombong. Kalau nggak ada saya agama nggak jalan, wah kacau nih. Bahaya ini omongan. Sombong beneran tuh. Zaman Wali Songo nggak ada saya, agama ya jalan. Bahkan lebih bagus dari saya. Dah bersih belum sih kapitalis, riba, masjid, tarbiyah antum? Renungkan. Ini penting. Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan Allah menolong, memahami nuansa yang akan tampil di permukaan kehidupan, bahkan sampai ke sisi yang terdalam umat ini adalah menjadi kedewasaannya bagus, keteduhan, kesaling pahaman. Sekarang kalau mau diukur dengan timbangan tawadu secara ilmu, siapa sih menteri A, menteri B, sampai Z? Kemudian siapa sih direktur lembaga survei A, B, C hingga K? Siapa? Atau kita lihat dalam konteks pribadi, siapa diri saya di dalam kehidupan umat, bangsa dan negara ini. Dengan cara begitu, insya Allah potensi gesekan bahkan sampai perpecahan dapat dihindarkan. Dan nikmat termahal dari Allah, apa sih nikmat termahalnya kepada bangsa ini? Ialah iman, persatuan, bermajelis, tidak ada strata. Sepakat? Jadi bisa dikatakan presiden yang tawadu, gubernur yang tawadu, bupati yang tawadu, profesor yang tawadu, bahkan kepala desa yang tawadu, juga mungkin dukun yang nggak mungkin tawadu. Dukun kan nggak mungkin tawadu, iya kan? Ya, adalah orang yang diperlukan bangsa, umat, atau murid-muridnya berubah menjadi lebih baik. Dan dalam dunia politik sikap tawadu ini sangat dibutuhkan, bro. Sangat-sangat dibutuhkan. Agar kelak kampanye, narasi para politisi itu bisa membangun, bukan menjatuhkan. Wallahu alam. Karenanya banyak manusia
maaf, berkelas kehidupan sekarang keledai. Halo, karyawan anu kajina. Ya Allah, mudah-mudahan anu tidak sombong. Hanya menyampaikan kekinian, kan pusing Pak. Kalau kita melihat ke dunia komunikasi kan aneh ya. Ya, udahlah, ujilah aja dulu ya. Banyak manusia berkeras keledai. Ini merupakan ungkapan dari sosok tokoh ulama besar umat muslim, Imam Syafi'i. Mazhab kita. Imam Syafi'i rahimahullah. Ungkapannya dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Silakan baca. Pada bab yang mengulas tentang kewajiban dan hak persaudaraan sesama muslim. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, begini kata-katanya. Asyaful ladhi yakhababul syama la yahdab. Fahuwa nafasyasul himar. Keledai himar itu. Wasyaful ladhi yatlubu sururruhu walakinahu layati syahwa minhu syaiton. Orang yang dibuat marah lalu tidak marah. Antum dibuat marah tapi antum tidak marah, maka ia sama dengan keledai. Bingung nggak? Nggak bisa. Kok terbalik nih? Itu tawadu. Jangan diam aja deh. Dia kan misalnya ilmunya tinggi, profesor, dibuat marah, diam aja. Itu kata Imam Syafi'i, himar. Apa? Keledai. Makanya harus keluar makna sesungguhnya. Oh, dan orang yang keridoannya diminta akan tetapi tidak memberikannya, maka ia serupa dengan syaitan. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Dan itu tawadu. Ungkapan tadi kan bermakna bahwa di dalam interaksi sosial ada sikap yang pada waktunya harus kita tegak. Satria. Nggak diem. Kan banyak orang yang membebek. Di saat yang lain ada kesempatan pemaafan harus diberikan. Kalau dia mengakui. Bahkan jika ada orang yang pernah bersalah dan ia meminta maaf, kata Imam Al-Ghazali, mendorong agar kita memaafkan. Nabi juga begitu. Dijolimi kita maafkan. Terlepas orang yang meminta maaf itu bersungguh-sungguh dalam meminta maaf ataupun berpura-pura. Nggak mau tahu, nggak dikaji. Tetap kita maafkan. Umar dan Abu Bakar. Dong cerita. Ini sejarah. Umar bin Khattab pernah marah kepada Abu Bakar, bro. Sama sahabat. Pernah marahan. Begini ceritanya. Di kala itu menantu Umar. Namanya Kunais bin Huzaifah As-Sahmi. Meninggal dunia. Sehingga putrinya Habsyah menjadi janda. Anak Umar nih. Sebagai ayah, Umar pun berusaha menikahkan putrinya itu dengan orang yang baik-baik dan mulia. Umar pun mengincar Utsman. Mendatangi Utsman dan menyampaikan keperluannya. Apa kata Utsman? Tidak memberi respon. Kalau Ikhwan Iqbal dikasih gitu mau nggak? Cantik nih Habsyah. Jadi penilaian orang dulu ke kemuliaan akhlak. Nggak merespon Utsman. Mulai agak marah Umar ini. Tetapi ia mampu menahannya karena ia masih ada harapan. Yang lain nih sahabatnya. Abu Bakar.
Tawarin Abu Bakar, malah tidak memberi jawaban apa-apa. Jadi Umar pun baru marah kepada Abu Bakar. Dikala menceritakan peristiwa itu kepada putranya Abdullah bin Umar. Namun takdir Allah itu lebih indah, bro. Bayangin kalau dia bisa menahannya. Marah itu. Habsyah dilamar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tak terkira kebahagiaan Umar atas hal itu. Selain itu, Abu Bakar kemudian menemui Umar dan berkata, sepertinya engkau marah karena aku tidak memberikan jawaban apa-apa saat kau menawarkan Habsyah. Kata Abu Bakar, ya memang benar begitu. Kata Umar, jujur, syirik ya. Abu Bakar ngomong, tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, wahai Umar. Namun aku mendengar Rasulullah menyebut-nyebut Habsyah. Dan aku tidak mau membuka rahasia kepada beliau. Seandainya beliau tidak mau menikahi Habsyah, niscaya aku akan menerimanya. Kalau Nabi tidak akan. Jadi Nabi mau kepada Habsyah. Umar radhiyallahu anhu pun paham akhirnya. Sejak itu sirnalah kemarahannya kepada sang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Umar bahkan sempat kagum kepada Abu Bakar. Jadi sewajarnya, walaupun dia mulia ada Nabi, marah itu adalah bagian dari diri manusia. Setuju? Yang duduk juga bisa marah. Iya, betul kan? Ya, sama-sama makan rendang kok ya. Iya, mau jadi tegang kayak gini ya. Wajar. Tak ada manusia yang bebas dari marah, setuju? Namun Islam memberikan bimbingan jelas. Ada tawadu, ada futuwah, ada lapang dada, inbisyad. Itu makomat-makomat rohani. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengutip hadis Nabi SAW. Orang mukmin adalah orang yang bisa saja marah, namun cepat pula memaafkan. Hadis ini sahih. Hal ini menandakan bahwa sikap terbaik di dalam pergaulan adalah tetap di dalam iman. Persaudaraan, persahabatan. Jangan karena atas nama persahabatan iman dikorbankan, celaka antum. Jangan atas nama persaudaraan kecurangan tidak diperingatkan, celaka antum. Jadi tidak ada kemarahan. Sebab pada dasarnya apapun itu ujung pangkalnya harus pada terjaganya iman. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau mau berani, antum mau berani nih kehidupan sekarang. Satria. Bukan bajak hitam, bro. Satria bajak hitam. Bukan begitu maksudnya. Satria dalam iman, maka beranilah dalam kebenaran. Jangan dalam kejahatan. Itu syariatnya. Yang menjadikan diri kehilangan akal sehat, nurani. Tentu saja kehormatan dan harga diri di hadapan Allah. Jika itu kita tarik dalam fenomena kehidupan manusia era digital sekarang, futuwah ini, keberanian itu, cenderung orang yang salah akan terus menerus membela diri dengan pengakuan demi pengakuan. Dan semakin ia berani berbuat buruk dan jahat, akan semakin ditikam ketakutan batinnya, bukan lahirnya. Ia tampak berani bicara dusta, tapi batinnya merana. Bahaya itu. Oleh karena itu, amatlah rugi orang yang merasa aman melakukan kejahatan. Sedangkan cepat atau lambat keadilan tegak kok. Sebagaimana hal ini terungkap pada akhir kehidupan Fir'aun, Qarun, hingga sebuah skenario buruk yang merugikan kehidupan banyak orang. Diabadikan. Daripada diri takut terhadap tersingkapnya kebenaran, lebih baik diarahkan rasa takut itu kepada Allah. Sehingga dikala lahir sikap berani, maka itu akan menjadi kekuatan yang dapat memperbaiki keadaan,
mulai dari diri, keluarga, lingkungan, bahkan zaman. Karenanya untuk memahami kiamat, takut antum. Gempa, tsunami, kiamat kecil, kiamat besar, takut antum. Futuwah, satria secara Islam, iman, tidak teraniaya. Pertama, kiamat sudah dekat, itu telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran sejak zaman dari masa Nabi Muhammad, betul kan? Ya, dari zaman Nabi Muhammad sudah ngomong kiamat sudah dekat. Betul kan? Itu berarti apa? 1442 tahun lamanya dari sekarang. Kalau logika kita nggak mengerti makna Quran, Allah seperti membohongkan, naudzubillah menjalik kan? Kan nggak kiamat-kiamat sampai sekarang. Udah lama, 1442 tahun lamanya loh. Allah sudah ngomong kiamat sudah dekat. Sampai saat ini kiamat yang dimaksud belum terjadi kan? Kita masih hidup kan? Benar hidup nih. Coba cubit. Ah iya, betul hidup. Kan belum kiamat. Jadi makna kiamat dekat itu di Quran itu gimana sih? Nah, ini agak spiritual. Ini yang penting. Mau paham? Ulama, dekat bisa bermakna segala sesuatu yang pasti terjadi. Itu dulu. Mati itu pasti. Dekat kan? Ya. Kaya itu belum pasti. Jauh. Jomblo itu belum pasti, jauh. Yang dekat itu mati. Dekat itu. Begitu memahaminya. Itu spiritual. Jadi jomblo itu matikan. Supaya dekat. Betul gak Pak Al? Itu jangan dipikirin jomblonya. Matiin aja. Aduh bingung nih ngaji mandor. Itu kan makna Quran. Setuju nggak nih? Kemana nih ngaji nih? Kiamat sudah dekat. Dulu ngomong kayak gitu. Jadi makna dekat itu yang kita pahami. Segala sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Mati pasti. Jomblo belum pasti bro. Bisa aja dia nggak kawin-kawin. Maka sering ingat mati dulu bro. Gitu. Ya. Seperti kehidupan manusia itu sendiri. Mau umurnya 70 tahun, mati itu pasti. Maka rentang kehidupan sepanjang 70 tahun itu dekat. Sebentar dan pasti berakhir. Itu makna Quran. Pengertian dekat tadi. Jangan dihitung secara logika akal. Nggak ketemu hakikatnya. Coba lihat bahwa penjelasan ini tidak bisa dibantah nih. Ya. Bukan andung mencerdaskan. Kalau kita paham Quran cerdas. Coba perhatikan diri sendiri. Diri kita sendiri. Dikala kita ketemu teman SMA. Ya, reunian lah. Apa kita merasa waktu telah lama? Ya. Kan sering muncul pikiran, daerah suka patang dan batamu di SMA. Nggak ada kayak tuh. Rasa. Kedua. Ini masalah takut nih. Berdasarkan teori pengetahuan, kelompok saintis di mana umur dunia ini sudah sampai 3 miliar tahun, betul kan? Sains nih. Andai sisa umur dunia, bumi, langit, sistem galaksi masih 1 miliar lagi, ya. Jika dibandingkan dengan usia yang telah dilalui bumi, maka itu pun sudah lebih sedikit, setuju? 3 miliar dibanding 1 miliar artinya juga sama, yaitu dekat. Kan?
Ketiga, berdasarkan pendekatan keimanan. Ini yang paling penting. Atau ma'rifatullah. Allah itu azali. Maha kuasa, maha berkehendak. Jadi apapun yang Allah katakan, kita mestinya memahami bahwa memang begitu semuanya bagi Allah. Termasuk di kala bicara kiamat. Karena itu ilustrasi kiamat kata Allah berdasarkan Quran. Contoh, bagi semut nan ngenek kok, memecahkan telur bisa jadi memakan waktu lama dan usaha yang sangat luar biasa untuk semut. Tetapi bagi manusia memecah telur tidak perlu berpikir panjang, asal mau pecah, betul kan? Dari mana saja, kapan saja telur itu bisa dengan mudah dipecahkan. Demikian juga alam seisinya bagi Allah mudah sekali dihancurkan kapanpun. Oleh karena itu sikap kita terhadap informasi Al-Quran adalah memahami, tunduk, benar-benar mengamalkannya. Karena pasti sudah seperti itu. Kalau Allah jelaskan kiamat dekat, kapan saja kiamat itu bisa terjadi. Setuju? Bagi Allah kiamat tidak perlu menunggu global warming, megatruth, nggak perlu. Betul kan? Beragam analisis manusia belakangan ini yang udah rame di medsos. Kalau Allah berkehendak dengan tanpa sebab tadi kiamat nggak ada gunanya. Makanya ngaji supaya tenang. Apa kata Allah yang hendak dikehendaki pasti terjadi, terjadi. Yang jomblo kalau Allah kehendaki pasti terjadi, nikah dia. Tidak perlu manusia repot-repot menghitung kapan, nggak perlu. Selain tidak akan bisa menghitungnya, menyelamatkan diri pun tidak sanggup kalau datang. Nggak akan sanggup. Jangan capek deh. Jadi lebih baik fokus. Fokus apa? Sekarang kehidupan sekarang fokus deh. Jalankan perintah Allah. Naikkan makomat derajat kita. Perbaiki dan perbanyak amal soleh. Insya Allah. Antum ahli surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Agak kare. Tapi antum maingian. Karena itu tetap kaji. Di perkara akhlak. Insya Allah besok bahas. Ya. Secara lebih ruhani balik. Baik doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.